Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya anak-anak ya. Kita bertemu lagi walaupun masih dalam kondisi yang masih online atau secara virtual. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar lagi daring ya, mapel OTK Kepegawaian kelas 11 hari Jumat ya. Anak-anak masih ingat ya visi SMK Wahid Hasim Surabaya, yaitu apa anak-anak? Ya, kita mulai ya. Unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak ya, tetap semangat walaupun masih secara virtual. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, sekarang kita menginjak pada materi OTK Kepegawaian ini dengan pokok bahasan perencanaan pegawai ya di kelas 11 OTKP ini. Sekarang kita lihat proses pengadaan pegawai. Proses perencanaan pegawai itu terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi tentang kondisi terkini, artinya saat ini yang terjadi ya. Apalagi saat ini masih pandemi, otomatis untuk menarik pegawai itu harus disesuaikan dengan apa? Ya, situasi yang ada saat ini dan keuangan yang ada dalam perusahaan serta kebutuhan apa saja yang akan diberikan atau dibutuhkan untuk mendapatkan pegawai yang handal. Kemudian meramalkan kebutuhan pegawai akan datang, ya maksudnya apa? Ya kira-kira membutuhkan tenaga kerja itu berapa orang, bagian apa, kemudian kualifikasinya bagaimana ya, dan masih banyak lagi. Kemudian memproyeksikan persediaan pegawai yang akan datang. Nah, kalau tadi kebutuhan pegawai berapa orang, kemudian persediaan pegawai artinya untuk menepati formasi yang ada itu berapa orang. Kemudian membandingkan kebutuhan pegawai yang diramalkan dengan persediaan pegawai yang diproyeksikan. Artinya apa? Ya, kira-kira pegawai yang dibutuhkan itu berapa orang, ya. Ini tentu saja disesuaikan dengan berapa jumlah pegawai akan melamar untuk pekerjaan tersebut. Maksudnya di situ anak-anak. Kemudian merencanakan kebijaksanaan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Nah, nanti ini bagaimana kalau ada pegawai yang melamar itu nanti didapatkan di bidang apa, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan dia seperti apa, kemudian berapa gajinya, apalagi dengan kondisi saat ini ya anak-anak ya, masih pandemi ini semua kena dampaknya anak-anak ya, salah sektor. Nah, selanjutnya situasi yang ada. Nah, ini ya, situasi yang ada, misalnya kalau masuk baru itu bagaimana ya kondisi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian perubahan tingkatan ya, atau adanya perpindahan ya, kemudian adanya promosi artinya kenaikan jabatan ya, dari katakanlah pegawai biasa kemudian menjadi staf, kemudian jadi kepala bagian dan lain-lainnya. Kemudian berganti posisi atau statusnya ya, ini ada hubungannya dengan itu tadi ya, misalnya dari calon pegawai menjadi pegawai. Nah, itu sebenarnya ada prosesnya apa? Ya, ada proses istilahnya orientasi dulu, kemudian proses pemberhentiannya bagaimana, ya. Banyak anak kriterianya yang dilakukan. Kemudian konsep yang berkembang, ya. Ada downsizing, ada comfort zone, ada right-sizing, ada kompetitif ya, artinya persaingan ya. Kemudian tujuan penetapan formasi. Untuk apa? Ya agar setiap satuan organisasi ya, khususnya organisasi negara itu mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing organisasi. Nah, artinya apa? Ya jangan sampai kalau ada pegawai yang diambil atau yang ditarik di suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi ya tidak ada apa ya jobnya, ini harus disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Kemudian prinsip penetapan formasi.
Nah, makanya dilihat ini anak-anak ya, jumlah pegawai sama dengan beban kerja. Jangan sampai pegawai yang ditarik banyak tapi beban kerjanya sedikit, atau sebaliknya, beban kerjanya banyak tapi pegawainya sedikit ya. Nih, makanya harus dilihat ya. Kemudian formasi yang tersedia atau adanya posisi jabatan yang lowong. Ya, misalnya di suatu perusahaan atau organisasi butuh tenaga marketing. Ya, makanya ini ya harus diseleksi betul-betul. Marketing apa? Ada marketing pemasaran, ada marketing keuangan, ada marketing barang dan sebagainya ya. Kemudian pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Nah, harus memenuhi apa? Kriteria yang dibutuhkan. Kemudian tersedia peta jabatan dan uraian jabatan ya. Jadi ada job description yang tepat ya. Kemudian peta jabatan dan uraian jabatan, hasil analisis jabatan. Nah, ini artinya dijelaskan, dijabarkan apa saja jabatan yang ada ya. Terus pekerjaannya apa saja, kemudian dianalisa evaluasinya ya. Kemudian penyusunan untuk formasi PNS ini, karena untuk PNS anak-anak ya, karena intinya ini yang dipelajari tentang PNS, pegawai negeri sipil, tapi bisa juga diterapkan sebagai instansi swasta juga bisa ya. Nah, ini ada kriterianya ya, skemanya. Misalnya analis jabatan dilihat ya, analisis dapat dilihat ya, diperhatikan. Kemudian peta jabatan, artinya apa? Ya, konsepnya bagaimana? Ini disesuaikan dengan apa? Analisis kebutuhan pegawainya. Kemudian kebijakan dari pemerintah, dan baru penyusunan formasi. Ini artinya hubungannya dengan undang-undang yang berlaku berkaitan dengan SDM anak-anak ya. Nah, ini dilihat kebutuhan pegawai menurut jabatannya. Ya, dibutuhkan kepala bagian pendidikan misalnya ya, dilihat dulu berapa orang, kriterianya apa ya. Kemudian kebutuhan pegawai menurut syarat jabatannya lah, syaratnya apa? Misalnya sudah menguasai di bidangnya, ya pendidikannya katakanlah S2 ya. Kemudian maksimal berusia berapa tahun, katakanlah 50 tahun, karena kalau PNS itu pensiunnya MPP ya sudah 56, pensiun baru 58 ya. Kemudian susunan PNS menurut jabatan, golongan, ruang, jenis, kelamin, usia dan lain-lain. Ini nanti kita jelaskan lebih lanjut anak-anak ya. Kemudian kebutuhan menurut kualifikasi pendidikan. Nah, tadi sudah singgung ya, apakah SMA, S1 atau S2 ya, atau S3. Nah, kemudian perhitungan kebutuhan pegawai dengan mengidentifikasikan beban kerja. Nah, ini ya, dilihat dulu hasil kerjanya bagaimana. Apakah baik, kemudian peralatan kerjanya apakah menunjang, objek kerjanya apa saja yang dikerjakan. Kemudian tugas perjabatan. Nah, banyak anaknya misalnya kita ambil contoh yang kecil ya, di kelas itu kan ada perangkat kelas. Tugasnya ketua kelas apa? Hasilnya apa? Bisa nggak dia memimpin teman-temannya? Ya, peralatan di kelas apa ada yang bisa menunjang tugas ketua kelas ya. Misalnya kebersihan kelas kan berarti butuh sapu ya, Cairo dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat di anak-anak ya. Dan tugas perjabatan. Ya, ini tadi sudah singgung ya, ketua kelas, wakil, bendara, sekretaris dan sebagainya. Nah, selanjutnya mekanisme usul dan penetapan formasi ini ada undang-undangnya itu anak ya, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003. Nah, ini ya. Jadi ada usulan dikoordinasikan oleh siapa, usul ditujukan, kemudian pertimbangan, perumusan, kemudian penetapan. Memang agak rumit ya anak-anak ya, tapi kita hanya sekedar tahu aja. Misalnya untuk instansi pusat didelegasikan kemana aja, ada provinsi, kabupaten, kota, dibagi anak-anak ya. Nah, kemudian turun lagi ke gubernur, turun lagi jadi Menpan, Menteri apa, Pendelegasian Aparatur Negara, kemudian BKN, Badan Keuangan Negara, ya turun ke Menteri Keuangan, kemudian BKN sendiri, baru ada kebijakan formasi, karena apa, disesuaikan anggaran pemerintah, maka bisa nututi enggak untuk merekrut tenaga kerja lagi ya, namanya apa, rekrutmen PNS ya. Selanjutnya ini ya, jumlah kekuatan pegawainya ada 11 orang, misalnya
golongan 4 berapa orang, 4A, 4B ya, 3D, 3C itu berapa orang. Ini maksudnya jumlahnya anak-anak ya. Ini peta jabatannya. Terus bagian apa saja 4B itu. Nah, ini dibagi-bagi ke sini ya. Jadi didelegasikan, nanti ada struktur organisasinya. Nah, contoh lain ya, ini nama jabatan fungsionalnya, ada pratamu, ada pramu tamu, pramu acara. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut ya anak-anak di pertemuan berikutnya ini ya. Karena nanti tidak nututi, lebih enak kita kalau tatap muka nih memang anak-anak ya. Nah, ini secara tahu aja kalian. Kita rasa materi pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah anak ya, Ibu bahas lagi lebih lanjut. Tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan kendor, tetap prokes ya. Dan senantiasa berdoa serta bersyukur kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.